Halo dunia, sekarang kita akan membahas jQuery. Namun sebelumnya kita akan belajar tentang JavaScript di HTML. JavaScript di HTML umumnya digunakan untuk memodifikasi DOM atau Document Object Model. Berikut adalah struktur DOM, yaitu dokumen, kemudian root element HTML dengan anaknya head dan body. Sedangkan di dalam body sendiri ada objek-objek lainnya, elemen lainnya seperti A, H1 dan lain-lain. Nah, cara penggunaan JavaScript di HTML adalah seperti ini. Dengan text script biasanya akan ditaruh di bawah sebelum penutup body, karena JavaScript ini akan menghambat rendering dari HTML kalau kita taruh di atas. Nah, di sini maksudnya get element by ID berarti mencari elemen yang memiliki ID. Nah, di sini ID welcome. Jadi kita akan ambil ID welcome. Kita rubah HTML-nya menjadi hello world misalnya. Ini sebelumnya, selamat datang di project latihan. Nah, ketika kita reload, ini berubah menjadi hello world. JavaScript dapat mengubah HTML-nya menjadi seperti itu. Nah, apa itu jQuery? jQuery adalah library-nya JavaScript yang menyediakan banyak fitur yang lebih powerful, lebih gampang penulisannya. Contohnya seperti ini. Tadi untuk get document by ID cukup dengan $, kemudian di sini menggunakan selector HTML. Kalau ID akan menggunakan pagar, kemudian tinggal tulis .html-nya dan isinya apa. Nah, namun sebelumnya kita perlu load dulu, karena ini adalah library, perlu kita load di bagian tag head-nya HTML. Kita bisa menggunakan CDN ini. Kita pakai yang terbaru saja. Nah, jadi karena kita memang membutuhkan jQuery, jadi mau nggak mau harus ditaruh di atasnya, di tag head, supaya setelah ini di load dulu baru dapat melakukan proses berikutnya. Caranya seperti ini saja. Terus kita coba dulu. Nah, ini udah berhasil ya. Tadi di awal loadingnya agak lama karena dia akan load dulu ke CDN-nya Google ya untuk jQuery ini. Nah, kemudian fungsi berikutnya adalah
yang paling lumayan berguna adalah ini ya, metode show dan hide. Jadi misalnya ini juga bisa membuat triggernya button melewati jQuery ini ya. Jadi misalnya kita bikin button lagi di sini. Nah, ketika diklik ini tidak terjadi apa-apa ya. Tapi ketika kita berikan logic seperti ini, misalnya ini kita kasih ID, selektor untuk ID pakai pagar ini ya. Kalau kelas nanti pakai titik dan lainnya, nanti bisa ada video sendiri tentang HTML selector. Nah, ini maksudnya mau menjelaskan kalau ketika button hit me diklik akan melakukan apa. Misalnya tadi hidden box ini, ini mengambil DOM-nya dimasukkan ke dalam variabel ya. Tapi kita coba yang simple aja, pakainya alert. Nah, jadi jQuery bisa juga mendeklarasikan fungsi dari klik sebuah button. Sebenarnya bisa juga seperti ini ya, tapi ini salah satu fungsi jQuery. Kemudian tentang show hide tadi adalah seperti ini ya. Jadi ketika ini selektor welcome akan di hide. Ini hello world by jQuery, ketika diklik dia hilang. Bisa juga untuk dikembalikan lagi menjadi show. Caranya seperti ini ya. Kita berikan kondisi dulu. Kalau welcome is visible berarti akan di hide, tapi kalau sebaliknya akan di show. Ya, buat seperti itu. Ini masih show ya, hello world by jQuery. Nah, ini ketika diklik hilang, diklik lagi muncul. Nah, ini salah satu keunggulan show dan hide dari jQuery. Kemudian berikutnya dapat juga memanggil Ajax, yaitu memanggil API. Nah, API di sini kita akan buat yang simple dulu. Kita buat file HTML baru saja. Misalnya beri nama getData. Kita akan melakukan sama seperti ambil data di sini ya. Jadi ini kita copy saja. Di sini dihapus sekalian. Lupa
tutup tagnya gimana? Nah di sini kita mau return atau echo. Untuk format yang standar itu sebenarnya menggunakan JSON, jadi kita sekalian aja buat menjadi JSON. Caranya kita masukkan dulu ke dalam array, jadi misalnya seperti ini. Ketika echo ini kita ganti saja menjadi memasukkan ke dalam data. Oke, kemudian di sini kita akan echo dulu namanya JSON encode ya, untuk menjadikan JSON diisi data. Get data. Oke, atau kita sebut saja get user. Nah, di sini kita tes dulu. Oke, di sini JSON-nya sudah ke print, tapi ini dihapus dulu. Nah, ini adalah API sederhana ya untuk mendapatkan data. Nah, kita coba saja Ajax-nya seperti ini. Kita bisa juga buat fungsi dengan cara function seperti ini. Kalau function ini fungsinya JavaScript biasa ya. Oke, nama fungsinya kurang. Get users. Nah, ini URL-nya. Karena kita satu folder berarti langsung saja namanya get users. Ini parameter yang akan dikirim ya. Jadi kalau kita post ataupun get, kita bisa mengirim post atau getnya lewat sini. Tapi karena nggak ada, kita kosongin aja. Nah, ini sukses maksudnya ketika berhasil akan melakukan apa? Sementara kita akan console log dulu ya untuk melihat hasilnya. Ini fungsi get users akan kita panggil di button berikutnya. Klik. Begini cara memanggil JavaScript dari buttonnya get users. Console log itu kita bisa lihat di inspect ini atau F12 kalau di Windows, di tab console. Oh, namanya masih hit me, ganti dulu get users. Oke, ketika kita klik slash get users, sorry, jadi tetap harus sebutkan nama foldernya ya. Kecuali nanti kita udah mulai pakai framework, bisa lewat base URL-nya lebih rapi lagi. Nah, ini sudah nggak error. Nah, ini console log adalah ngeprint responnya atau resultnya. Ketika sukses akan melakukan ini. Ya, kira-kira itu dasar dari jQuery. Terima kasih sudah menonton.